Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asesmen bimbingan konseling pribadi sosial. Asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran dalam konteks bimbingan konseling. Asesmen yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau berlangsung. Sedangkan asesmen bimbingan konseling pribadi sosial adalah untuk mengumpulkan informasi asli atau autentik mengenai klien sehingga diperoleh informasi menyeluruh tentang diri klien secara utuh dan untuk memberikan penilaian yang objektif. Yang kedua, asesmen berbasis individu bertujuan untuk yang pertama, mengembangkan cara klien merespon pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru BK. Yang kedua, melatih klien untuk belajar dalam upaya pemecahan masalah. Yang ketiga, membentuk kemandirian klien dalam berbagai masalah atau membentuk individu menjadi mandiri. Yang keempat, melatih klien mengemukakan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan melalui proses konseling. Yang kelima, membentuk individu yang terbuka dalam berbagai hal, termasuk membuka diri dalam konseling. Yang keenam, membina kerjasama yang baik dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Ketujuh, membelajarkan klien untuk menilai terhadap cara melaksanakan keputusan secara konsekuen. Terus di sini ada asesmen berbasis individu akan mengukur seluruh kemampuan klien, baik keterampilan personal, keterampilan sosial, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan memilih alternatif. Jika hal itu dilakukan, maka asesmen akan dapat membantu sekolah guru dalam melaksanakan pembelajaran. Karena klien sebagai siswa dapat berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran dan memudahkan guru dalam pembelajaran di kelas karena siswa tidak banyak masalah. Yang ketiga itu memudahkan guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugas bimbingan konseling, khususnya dalam konseling. Ya, terus itu membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang kelima, mendorong klien untuk memanfaatkan layanan informasi dan layanan bimbingan konseling dalam berbagai hal. Terus yang keenam, menyajikan informasi berkesinambungan dengan kegiatan-kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Terus cara mengumpulkan informasi asesmen berbasis individu, yaitu pengumpulan informasi asesmen berbasis individu dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama ada penilaian berkesinambung atau berkelanjut, yaitu guru melakukan penilaian secara terus-menerus terhadap klien. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan observasi, refleksi, wawancara, pengumpulan data, atau daftar cek. Yang kedua, ada penilaian proses, yaitu dilakukan pada saat konseling. Adapun dinilai. Terus adalah hal-hal seperti kerjasama, cara merespon, ide-ide, pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu penilaian produk, merupakan penilaian terhadap hasil konseling, yaitu keputusan yang diambil oleh klien pada akhir konseling. Terus yang keempat yaitu ada penilaian proyek. Berdasarkan kesepakatan antara klien dengan guru BK, klien akan memecahkan masalah tentang cara melakukan pendekatan kepada seseorang siswa. Yang kelima di sini ada yaitu berbasis
secara resmi atau tidak resmi. Kalau secara resmi, misalnya individu dipanggil untuk melakukan wawancara konseling dengan konselor atau guru BK, meminta individu melakukan tes psikologis atau tes perbuatan. Terus kalau secara tidak resmi, itu misalnya klien mengerjakan kegiatan yang sengaja dibuat untuk melaksanakan hasil keputusan dalam konseling. Dan di sini ada strategi implementasi program bimbingan konseling pribadi sosial. Yang pertama ada strategi dalam layanan dasar bimbingan konseling. Layanan dasar bimbingan konseling ini dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang pribadi sosial, akademik, dan karir. Terus yang kedua yaitu ada strategi dalam layanan responsif, yaitu mencegah peserta didik dan dari keputusan yang salah. Yang ketiga ada strategi dan layanan perencanaan individu, yaitu memantau atau meningkatkan proaktif dalam perkembangan diri. Yang keempat yaitu ada strategi dalam dukungan sistem, yaitu menetapkan, memelihara, dan meningkatkan pelanggaran program bimbingan konseling. Terus di sini ada implementasi program bimbingan konseling pribadi sosial. Pribadi sosial yaitu di sini ada program bimbingan pribadi, di mana program bimbingan ini berikan kepada individu atau peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Bimbing pribadi dilakukan oleh konselor kepada individu untuk membantu mengembangkan jati dirinya, mampu mengatasi masalah kepribadian, dan mampu mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki siswa. Dan berkenaan dengan aspek yang dimiliki siswa yaitu meliputi aspek kognitifnya dan aspek psikomotoriknya. Nah, jadi dari semua materi itu dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemberian strategi dan layanan bimbingan pribadi sosial dapat menumbuhkan sikap prososial anak sejak dini. Bentuk perilaku ini berupa membantu, berbagai, dan menghibur. Dengan munculnya perilaku prososial, anak nantinya akan terhindar dari masalah-masalah pribadi sosialnya. Saran bagi guru agar selalu memberikan bimbingan sosial pada anak sejak usia dini, secara konsisten dan struktur agar dalam evaluasi dapat dilakukan secara maksimal. Sekian itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.